Kemudian Ibnu Qudamah membahas pembahasan lain tentang tayamum untuk mayit yang tidak bisa dimandikan. Kata beliau, "Wa man ta'addara ghusluhu li adamil ma' aw lil khawfi alayhi min at-taqattu'." Ya. Kal majduri wal muhtariq aw li kaunil mar'ati baina rijalin aw ar-rajuli baina nisa'in fa innahu yuyammam. Ya. Kata Ibnu Qudamah, apabila tidak memungkinkan untuk memandikan si mayit. Ya. Kenapa tidak memungkinkan? Banyak sebab. Mungkin karena tidak ada air. Satu. Mungkin karena dikhawatirkan jasad si mayit ini terputus atau terpotong. Dikasih contoh Ibnu Qudamah seperti al-majdur. Seperti orang yang cacar air. Ya, majdur dari judari ya, cacar air. Wal muhtariq, dan seperti orang yang terbakar. Kalau dimandikan semakin apa? Semakin parah kalau dimandikan. Nah, maka ini tidak mungkin dimandikan. Ya, seperti kalau mayatnya sudah lama tertimbun. Ya, sudah lama meninggal kemudian baru diketemukan. Ini biasanya sulit untuk apa? Dimandikan. Ya. Dan sering kita ketemukan belakangan ini di Indonesia. Di tempat-tempat yang apa? Banyak terjadi musibah waliyadzubillah. Demikian pula kalau perempuan di tengah laki-laki. Ya. Yang hadir semuanya situ laki-laki yang ada. Tidak ada perempuan. Tidak mungkin untuk dimandikan. Demikian pula kalau laki-laki di tengah perempuan. Ya. Maka di posisi yang seperti ini kata Ibnu Qudamah yuyammam. Dia ditayamumkan. Hukumnya dilakukan apa? Tayamum untuknya. Iya. Baik. Dan ini kenapa dilakukan tayamum untuknya? Iya. Ada sebagian riwayat yang lemah di sini menjelaskan tentang itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya walaupun haditsnya lemah dan tayamum ini kedudukannya sama dengan memandikan. Sama dengan memandikan. Karena itu tetap disyariatkan untuk ditayamumkan. Iya. Dan itu pendapat Syekh bin Baz ya. Syekh bin Baz berpendapat ditayamumkan. Sebab tayamum kedudukannya sama dengan memandikan. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan ini pendapat sebagian ahlul ilm, beliau berpendapat bahwa tidak disyariatkan ditayamumkan. Sebab mandi itu untuk membersihkan mayit, bukan untuk mengangkat hadasnya. Sedangkan tayamum untuk apa? Mengangkat hadas. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Iya. Hanya saja dalam hal yang seperti ini, kalau ditayamumkan, saya kira itu lebih bagus ya. Ya, lebih selamat dan lebih terjaga dari silap pendapat. Baik. Kemudian berikutnya pembahasan tentang apa? Kebolehan suami istri untuk memandikan pasangannya. Kata beliau, illa anna likulli wahidin minaz zawjaini ghasala ghusla sahibihi. Anna likulli wahidin minaz zawjaini ghasla sahibihi. Akan tetapi boleh untuk suami istri salah satu dari keduanya memandikan pasangannya. Iya. Memandikan pasangannya. Nah. Dan Nabi SAW telah syah dari beliau berkata kepada Aisyah, ya, "Law mitti qabli laghassaltuki." Andai kata engkau Aisyah meninggal sebelumku, saya akan memandikanmu. Dan Aisyah sendiri berkata setelah Nabi meninggal, dan yang memandikan Nabi bukan Aisyah ya. Ya. Tapi para sahabat laki-laki yang memandikan. Aisyah berkata, "Law istaqbaltu min amri mastadbar, ma ghassala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa nisa'uhu." Andai kata saya memiliki apa yang sudah berlalu dari urusanku, ya maksudnya kalau apa yang sudah berlalu itu masih di tangan Aisyah,
bisa dia lakukan lagi. Kata Aisyah, tidak ada yang akan memandikan Rasulullah kecuali istri-istrinya sendiri. Nah, maka ini menunjukkan bahwa untuk suami istri boleh saling memandikan. Wa kadzalika ummul walad ma sayyidiha. Demikian pula ibu ummul walad terhadap tuannya. Sebab ummul walad ini walaupun dia budak, tapi budak perempuan ini telah melahirkan anak tuannya. Ya, maka dia posisinya mirip dengan istri. Karena itu boleh ummul walad memandikan tuannya dan sebaliknya. Baik. Kemudian akan datang ya nanti pembahasan ummul walad, ada bab tersendiri nanti oleh Ibnu Qudamah. Iya. Setelah pembahasan warisan nanti. Kemudian kata beliau, ini beberapa ketentuan tentang orang yang mati syahid. Kata Ibnu Qudamah, "Wasyahidu idza mata fil ma'rakah lam yughassal wa lam yusalla alaihi." Iya. Wa yunahha anhu al-hadid wal julud thumma yuzammal fi thiyabihi wa in kuffina fi ghairiha fala ba'sa. Baik, ini tentang orang yang mati syahid. Ya, kata Ibnu Qudamah, asy-syahid, orang yang mati syahid. Ya, apa ukuran orang yang mati syahid itu? Idza mata fil ma'rakah, kalau dia mati di medan apa? Medan jihad. Ya. Ada sebagian ulama, ya mungkin kita katakan dia berjihad ya di jalan Allah. Ya, sebab sebagian orang dikatakan oleh Nabi dia sampai ke derajat mati syahid walaupun dia wafat di atas mana? Tempat tidur ya. Tapi syahid yang dimaksud di sini dalam pembahasan memandikan, ini adalah syahid yang mati di mana? Di medan jihad. Di peperangan. Jelas ya? Yang mati di peperangan. Nah, ini yang dibahas di sini. Jadi kalau dia mati di peperangan syahid, lam yughassal, dia tidak dimandikan. Ini menurut pendapat kebanyakan ulama. Ya. Walam yusalla alaihi, dan tidak disolati. Tidak dimandikan, tidak disolati. Ya, karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap syuhada Uhud. Mereka dikubur dalam keadaan masih bersimbah darah, tidak dimandikan dan tidak disolati. Nah, sebagaimana dalam hadits Jabir riwayat Al-Bukhari. Baik. Kemudian kata beliau, wa yunahha anhul hadid wal julud, dijauhkan darinya besi dan kulit. Ya, maksudnya besi yang dia pakai berperang atau ada tempelan besi pada tubuhnya masih melekat, dijauhkan, dibersihkan. Ya, dibersihkan. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap syuhada Uhud, beliau perintah supaya besi dan kulit dicabut dari mereka. Dan beliau katakan, idfanuhum bidimaihim wa thiyabihim. Kuburlah mereka dengan darah-darah mereka dan pakaian-pakaian mereka. Kata beliau, summa yuzammalu fi thiyabihi. Kemudian di tazmil, maksudnya dikafani, dibungkus dengan pakaiannya. Ya, maksudnya pakaian yang dia pakai ketika dia terbunuh di medan jihad itu. Wa in kuffina fi ghairiha fala ba'sa. Kalau dia dikuburkan dengan selainnya tidak apa-apa. Kalau misalnya pakaiannya sudah robek-robek, nggak bisa lagi dipakai, yang harus ada kain lain, tidak ada masalah ya. Iya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkafani Hamzah radhiyallahu taala anhu pada pakaian yang dibawa oleh saudara Hamzah, dibawa oleh Sofia, saudara perempuan dari Hamzah radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, selesai pembahasan tentang orang yang mati syahid. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang orang yang meninggal dalam pelaksanaan ihram. Kata beliau, wal muhrimu yughassalu bima'in wa sidr. Wa la yulbasu mahitan, wa la yuqarrabu tiban, wa la yughatta ra'suhu, wa la rijlahu, wa la yuqta'u sya'ruhu, wa la yuqta'u sya'ruhu, wa la dhufruhu. Iya. Kata beliau, dan seorang yang muhrim,
Seorang yang melakukan ihram yughassalu bima'in wasidr. Dimandikan dengan air dan bidara. Dan ini sudah berlalu ya. Tentang orang yang diinjak oleh untanya itu dalam hadits Ibnu Abbas. Kemudian dia meninggal. Nabi berkata, igsiluhu bima'in wasidr. Mandikan dia dengan air dan bidara. Wa kaffinuhu fi thawbaini. Kuburkan dia pada dua pakaian. Maksudnya dua pakaian ihram yang dia pakai. Wala tuhannituhu. Ya, ini la tuhannituhu. Ya, tidak diberi wangi-wangian. Wala tukhammiru ra'sahu. Jangan kalian tutupi kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Sebab dia pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Bertalbiyah. Ya, ini sebabnya kenapa? Ya. Tidak si muhrim dimandikan dengan air dan sidr. Tapi kata Ibnu Qudamah wala yulbas makhitan. Jangan dipakaikan kain yang disambung dengan jahitan. Karena dia disyariatkan untuk dikubur di atas kain ihramnya. Wala yuqarrabu tiban. Jangan didekatkan wangi-wangian. Sebab Nabi melarang untuk memberikan wangi-wangian untuknya. Wala yughatta ra'suhu wala rijlahu. Kaki dan kepalanya tidak boleh ditutup. Iya. Dibiarkan. Sebagai seorang yang apa? Seorang yang ihram. Nah. Wala yuqta'u sya'ruhu. Dan tidak boleh dipotong rambutnya. Wala dhufuruhu. Dan tidak boleh pula dipotong kuku-kukunya. Ya, kenapa? Sebab orang yang muhrim akan datang nanti di pembahasan haji. Tidak boleh potong rambut dan tidak boleh potong apa? Potong kuku. Ya, ilahnya di belakang jelas dari Nabi. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah.